Selamat datang di channel video saya. Sebelum menonton video ini, kami mohon dukungannya untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Beberapa hari belakangan ini, media, entah itu media mainstream ataupun media sosial, itu banyak memberitakan tentang ribut PSI, ya. Jadi banyak orang meributkan soal PSI ini dengan topiknya itu anomali suara PSI. Sebagaimana yang diketahui, terjadi lonjakan yang cukup signifikan atas suara PSI, di mana lonjakan itu berdampak pada masuknya PSI ke Senayan. Ya, jadi ke depan PSI ini patut diperhitungkan. Nah, banyak orang ketika melihat anomali suara PSI ini, mereka merasa aneh, ya. Mereka merasa curiga. Saya pribadi melihat hal ini itu sebagai sesuatu yang wajar, ya. Karena itu, saya menilai mereka yang meributkan anomali suara PSI ini seakan-akan orang baru dalam dunia politik, ya. Itu seakan-akan mereka ini baru dalam berpolitik, ya. Padahal soal ini dapat dimaklumi, ya. Karena itu bagi saya ini suatu hal yang wajar, ya. Jadi sama seperti ketika pasangan nomor 3 mendapat 16% suara, orang mulai sibuk mengungkap dosa-dosa Ganjar, maka nanti masuknya PSI ke Senayan itu akan muncul suara-suara yang menampilkan sepak terjang kader PSI itu sendiri, ya. Itu ini sepertinya sudah disetting, bahwa ada gebrakan-gebrakan kader PSI, terlebih yang di Jakarta. Nah, fenomena ini akan menjadi daya tarik orang untuk memilih kader-kader PSI. Sehingga orang akhirnya memaklumi, ya. Jadi sama seperti ketika orang melihat dosa-dosa Ganjar, orang memaklumi suara 16% itu, demikian juga ketika orang melihat atau mendengar sepak terjang kader PSI, orang akhirnya memaklumi kalau wajar PSI itu masuk ke Senayan. Ya. Nah, mengapa kami mengatakan ini anomali suara PSI ini itu suatu yang wajar? Ya, setidaknya ada dua faktor. Yang pertama, karena kekuasaan. Ya, karena kekuasaan. Kita tahu siapa yang berada di belakang PSI ini, ya. Jauh sebelumnya orang sudah mengaitkan PSI ini dengan sosok penguasa. Nah, sosok inilah yang bisa dikatakan mendesain perpolitikan yang ada di Indonesia sekarang ini, ya. Bukan tidak mustahil 16% suara di nomor 3 itu juga itu bagian dari settingan. Sehingga seperti yang dikatakan Hasto, suara nomor 3 itu dikunci. Kalau nggak 16, ya 17. Itu. Nah, selain soal kekuasaan, juga patut dilihat adanya praktek jual beli suara antar partai.
Ini saya tahu dari pengakuan Titi Anggreni ya dalam salah satu diskusinya di salah satu TV swasta, kalau tidak salah pada tanggal 15 pagi ya. Di situ dia mengatakan bahwa akan ada, dan praktek ini bukan baru terjadi saat ini. Praktek ini sudah terjadi lama. Bukan tidak mustahil, partai-partai besar juga melakukan hal tersebut, ya. Itu. Jadi jual beli suara antar partai inilah yang menjadi dorongan banyak orang ya bernafsu mendirikan partai. Ya. Karena nanti dia bisa mendapatkan uang dari menjual suara ya yang diperolehnya. Ya. Dengan mengatasnamakan hak asasi bahwa setiap orang punya hak untuk mendirikan partai, maka dengan mudah orang mendirikan partai. Lalu disinilah dia mendapatkan uang. Dan bukan tidak mustahil, ini juga terjadi saat ini. Oleh karena itulah, saya melihat bahwa anomali suara PSI itu adalah sesuatu hal yang wajar. Nah, menjadi pertanyaan kita sekarang itu adalah kejutan apa selanjutnya? Ya, bahwa soal PSI itu masuk ke parlemen itu sebagai sesuatu hal yang wajar. Karena apa? Karena ada penguasa di belakangnya yang mendorong agar PSI ini masuk ke parlemen. Ya, tentu ada kepentingan di sana. Kita tidak tahu apa kepentingannya. Oleh karena itu, daripada kita ribut, mendingan kita nikmati saja sinetron ini. Sambil bertanya, kejutan apa selanjutnya yang akan terjadi ke depan di bumi Indonesia ini? Apakah akan terjadi perubahan masa kepresidenan dengan mengamandemen undang-undang, atau akan terjadi pengamanan kekuasaan penguasa, ataukah Indonesia akan lebih baik lagi? Ya. Kita saksikan bersama-sama. Sekian dan terima kasih.